Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin para pemuda harapan bangsa, para pembudi harapan pertiwi yang kami cintai. Di Broadcasting Standard Commissions, suatu lembaga yang menangani siaran media di dunia, yang dikutip oleh Ziauddin Sardar dalam bukunya Membongkar Kuasa Media, menyatakan media memiliki pengaruh dan kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengaruh positif dari media yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia karena semakin mudahnya melakukan komunikasi dan menyerap informasi. Namun di sisi lain, saat ini media bukan hanya digunakan untuk saling berbagi informasi dan silaturahmi, malah disalahgunakan untuk perbuatan yang tidak terpuji, seperti penggiringan opini untuk saling membenci, penipuan terus terjadi, postingan pornografi tak bisa dihindari, bahkan penyebaran berita hoaks pun sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Dampaknya, perpecahan dan permusuhan mencuat, korban penipuan meningkat, porno aksi dan pelacuran semakin terlihat, keamanan darurat, bahkan tidak mustahil situasi bangsa pun akan semakin gawat karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum penjahat dengan cara mengadu domba antar umat, pemerintahan dengan rakyat yang menginginkan Indonesia menjadi hancur dan sekarat. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hadirin sebagian kecil dampak negatif dari media sosial yang tidak dibingkai oleh etika dan norma agama. Oleh sebab itu, perspektif Al-Quran dalam menyikapi etika komunikasi di media sosial adalah judul syarahan Al-Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin
orang-orang yang beriman. Jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin yang kami hormati, secara semantik ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuha, merupakan huruf nida yang dibubuhi ha litanbih. Intinya merupakan seruan sekaligus peringatan kepada insan-insan beriman yang dirangkaikan dengan jumlah syartiyah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu patuthbitu min sihatil khabar. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka telitilah kebenaran berita tersebut. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir jilid 3 halaman 233. Secara filosofis, ayat ini merupakan landasan metodis bagi kita dalam menghadapi pengaruh media sosial dengan cara selektif akomodatif terhadap seluruh informasi yang ada di media sosial. Dengan kata lain, jika kita mendapatkan informasi, hendaknya melakukan check and recheck terhadap kebenaran berita itu. Dan jangan langsung dibagikan ke yang lain tanpa terbukti kebenarannya. Selain itu, jika terdapat postingan-postingan yang mengandung ujaran kebencian, tindakan makar, penipuan, dan yang berbau pornografi yang sudah melanggar etika komunikasi dan informasi serta mengabaikan aturan ilahi, maka kita harus tegas menolaknya sekalipun dengan dalih seni dan kebebasan berekspresi. Sebagai bukti, sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo telah menemukan 723 berita hoax seputar COVID-19. Bahkan Kementerian Kominfo telah melakukan dan menemukan pemutusan akses terhadap 565.449 konten negatif dan melakukan penerbitan klarifikasi sebanyak 1.773 misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat. Di lain kesempatan, Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Kombes Himawan Bayu Aji mengemukakan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap pemilik akun media sosial yang melanggar undang-undang IT seperti mengandung berita hoax dan lainnya dengan cara memberikan peringatan virtual police atau PPP dan melakukan pemblokiran karena akun tersebut akan menimbulkan ketegangan, perpecahan, permusuhan, bahkan dapat menghambat kemajuan. Lalu, mengapa kita harus selektif? Sebab peradaban umat manusia pada abad ke-21 ini merupakan era teknologi dengan menggunakan multimedia yang global dan sangat canggih. Bahkan John Naisbitt, seorang futurolog, mengatakan, we are moving toward the capability to communicate anything to anyone, anywhere, anywhere, voice, data, text or image at the speed of light. Kita akan bergerak ke arah kemampuan berkomunikasi apa saja, kepada siapapun, dimanapun, berbentuk apapun, baik itu suara, data, tulisan, gambar dengan menggunakan kecepatan suara. Dengan demikian, saat ini manusia sedang dimanjakan oleh kemajuan multimedia, di mana komunikasi tak lagi memakai surat, melainkan dengan menggunakan handphone dengan berbagai fasilitasnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Belajar tak lagi menggunakan buku, melainkan dengan menggunakan komputer dan internet.
Jika kita tidak selektif dalam menggunakan media sosial, maka saya khawatir bukannya kemajuan yang diharapkan, malah kehancuran yang didapatkan. Generasi milenial beradab yang dicita-citakan, malah generasi biadab yang jadi kenyataan. Bukannya kebahagiaan yang dirasakan, malah kesengsaraan yang penuh penyesalan. Nauzubillahi min zalik. Pantas kalau di penghujung ayat tadi Allah mengingatkan, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Lalu bagaimanakah solusi dasar untuk menggunakan media sosial saat ini? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin yang kami hormati, ayat ini merupakan landasan strategis bagi kita dalam menghadapi pengaruh media sosial agar tidak terjadi efek negatif, yakni menjadikan media sosial sebagai media dakwah. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dakwah adalah seruan untuk beriman kepada Allah dan kepada ajaran yang dibawakan utusan Allah, membenarkan berita yang mereka sampaikan dan mentaati perintah Allah. Hal ini sebagaimana terangkai dalam kalimat wal takum minkum ummah, wal takum minkum ta'ifatu yad'una lid-da'watillah lil amri bikulli ma'rufin wan nahi an kulli munkarin. Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang berdakwah menuju jalan Allah, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Demikianlah penjelasan Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 221. Lalu bagaimanakah aplikasi dakwah melalui media sosial saat ini?
yakni menjadikan media sosial sebagai media dakwah dengan cara transformasi dan kulturisasi terhadap nilai-nilai syariat Islam melalui media yang ada. Sehingga masyarakat tidak lagi membaca berita hoax melainkan membaca berita yang hak. Tidak lagi mengkonsumsi postingan ujaran kebencian, melainkan ajakan cinta dan kasih sayang. Tidak lagi melihat postingan pornografi, melainkan banyak tayangan mengaji. Tidak lagi diadu dombakan oleh sebagian golongan, melainkan ajakan kerukunan dan perdamaian. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh warga Indonesia, khususnya umat Islam, hendaknya selektif dalam menggunakan media sosial. Kepada kaum terpelajar, para mubalik dan para mahasiswa, hendaknya menguasai teknologi komunikasi informasi untuk berhasilnya dakwah di era modern sekarang ini. Dan kepada aparatur pemerintah, hendaknya melakukan tindakan kepada oknum-oknum yang mengambil keuntungan di balik penggunaan media sosial yang mengabaikan etika, norma agama, dan kemanusiaan. Jika langkah tersebut telah kita lakukan, kami yakin media sosial akan menjadi sarana dan fasilitas untuk menjadi media dakwah, untuk mewujudkan insan-insan yang beriman dan beramal kebajikan, yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, uraian ini dapat kami simpulkan bahwa selektif dalam menggunakan media sosial adalah perilaku positif. Bahkan berdakwah dengan aktif melalui media sosial adalah perilaku produktif dalam mewujudkan insan-insan yang beriman dan terhindar dari perilaku negatif. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Kota Bandung indah menawan, Warganya ramah dan dermawan. Jika media sosial tidak ingin disalahgunakan, jadikan media dakwah dan penyebar kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona kami siap